mesti orang baik sama orang tua dulu. Kalau dia nggak baik sama orang tua nanti nggak nyambung juga nanti. Nah makanya kita lihat lagi di bagi ayat yang lain, Allah kasih tahu lagi. Coba kita lihat ayat lain, surat yang 6. Ayatnya 132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat 6 132. Wa likullin darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Darajatun mimma. Bismillahirrahmanirrahim. Dan masing-masing orang ada tingkatannya tergurung sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah katakan makanya masing-masing manusia itu akan tergantung dengan amal ibadahnya. Makanya usahakan dalam kehidupan kita ini jangan membiasakan kejahatan. Kadang-kadang orang itu dari iseng aja kayak gambling. Awalnya orang iseng, play, katanya, no problem katanya, ya just gambling ya $1, no problem. Tapi nanti tomorrow to be $2, after tomorrow to be $3, gambling $3. Next week $10. Nah, makanya Allah kasih tahu di dalam Al-Quran, jangan biasakan ini. Kalau dibiasakan ini nanti menjadi kebiasaan, dan setan selalu nyuruh kita berbuat jahat. Maka saya katakan tadi, orang gambling tidak ada yang beruntung. Saya tanya langsung ke orang yang tinggal di Las Vegas, ada nggak orang untung? Nggak ada katanya. Nggak ada, semua rugi semua. 3 kali dia kalah, nanti menang sekali itu juga pajaknya besar, temannya minta ini, temannya minta itu, tapi orang masih suka gambling lagi. Bahaya loh, ada setonnya itu. Jadi kalau seandainya kita di sini ada yang suka gambling, udah stop gambling. Allah forbid us to play gambling. Atau yang biasa juga bisa nyobain drink alkohol. Dia bilang just a little bit. Ya memang sih just a little bit, tapi nanti lama-lama nanti bukan just a little bit loh. Akhirnya nanti more, bahaya itu. Nah makanya kepada kita biasakanlah yang baik-baik. Sama kalau kita biasakan yang baik, kita biasakan mengaji, baca Quran, biasakan sedekah. Tiap hari coba biasakan sedekah. Every day giving charity. Even $1. Setiap hari kita bilang giving sedekah $2, $3. Kita biasakan. Nanti kalau sudah biasa dan membiasakan kita giving charity, nanti kita kalau tidak giving charity itu ada perasaan yang ada loss, ada yang kurang. Tapi biasakan. Nah cuma membiasakan itu, jangan ikutin omongan orang. Kalau ikutin orang, tiap hari sedekah, di sini kan banyak homeless katanya, nggak bisa begitu katanya. Nanti untuk minum ini ya, itu urusan dia lah. Kalau kita mau sedekah nggak akan sedekah. Itu homeless. Tapi nanti kita bantu saudara kita nanti ada lagi yang ngomong lagi. Kalau gue biar saudara katanya, ya dia kan namanya gampang kita cari uang katanya.
nggak bisa begitu. Kayaknya kita ikutin, iya benar juga dong. Biar saudara juga nggak bisa begitu. Padahal mana ada orang jatuh miskin gara-gara sedekah. Bantu saudaranya, bantu orang, mau dia ngasih homeless lah, mau ngasih beggar lah, udah getting, giving, more getting, more giving. Allah make you safety, healthy. Allah will make you more sustenance. Jadi itu benar. Nah cuman mesti kita biasain. Tapi ini kadang-kadang orang tuh membiasakan itu yang nggak baik. Itu kayak gambling, judi itu. Judi itu nggak baik. Ya awalnya mungkin dari main kartu. Tapi nanti kejar. Itu ada nafsunya itu. Ada nafsunya. Ada orang sampai terjual rumah. Anaknya terkapar. Anaknya jadi terkapar. Waduh dia jadi sewa rumah nggak kebayar. Gara-gara judi coba. Sayang coba ninggalin negeri kita ke negeri orang main judi, jangan. Kayaknya studi. Nah cuman ini kalau kita nggak ingatkan kadang-kadang itu ya ini teman-teman yang sesama mau itu ya kita kan ya kita sih ya nggak yang besar-besar lah katanya ya $10-20 lah gitu. Nah saya dikasih tahu oleh orang-orang di Las Vegas, dia bilang memang kita menang tapi ruginya lebih besar, bahayanya, celakanya kaya juga nggak ada orang judi kaya itu. Baiklah, kembali kepada kita, makanya orang tua tadi sangat penting untuk keselamatan kita di dunia di akhirat. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita sudahi barangkali ada pertanyaan, silakan sebelum kita doa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tante pakai mic. Tante pakai mic tante. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebenaran sudah nggak punya dua-duanya Pak, dari orang tua saya maupun dari orang tua suami. Orang tua suami baru aja meninggal tahun ini. Yang saya mau tanyakan sekarang, kalau doa ya insya Allah saya masih mendoakan. Tapi selain daripada doa, apa lagi gitu Pak yang kita bisa berbakti? Karena kadang-kadang itu kangen Pak. Ibu rasa kangen gitu, pengen ketemu. Ya. Kalau di Quran ya itu suruh kita doa tadi itu. Setelah kita doa, kita menghubungkan saudara-saudara dia, saudara bapak kita, saudara ibu kita. Makanya kalau orang sering menghubungkan silaturahim kepada saudara bapak kita, saudara ibu kita, sebetulnya kita nguntungin bapak kita, ibu kita itu. Nah cuman kadang-kadang orang karena sudah meninggal bapaknya, akhirnya dia bilang, bapak ibu saya sudah meninggal, ngapain lagi? Sebetulnya nggak boleh begitu, nggak boleh begitu. Makanya kenapa di Quran itu selalu Allah katakan kerabat, termasuk kalau kita misalnya dari rezeki ini kita berikan, orang tua kita sudah meninggali, tapi misalnya kita berikan kepada adik bapak kita, kakak bapak kita. Itu nyenangin bapak ibu kita sebetulnya. Tapi kebenaran nggak ada Pak, habis semua dari keturunan bapak ibu. Oh kalau sudah habis semuanya, berarti just doa. Bisa misalnya seperti yang biasa beliau lakukan, seperti beliau bisa sedekah dekat rumah gitu. Jadi Pak, bersedekah apa yang beliau? Iya, bersedekah atas nama kita, tapi orang tua dapat. Saya pernah makan orang tua seperti saya Pak ya. Kita bersedekah orang tua dapat, kita sholat 5 waktu orang tua dapat, kita harus sholat tahajud orang tua dapat, semuanya dia akan nyambut ke orang tua semua. Kenapa? Orang tua itu amal apapun juga yang kita lakukan yang nyambung ke orang tua. Amal apapun juga. Makanya kenapa sampai malaikat itu kalau mendoakan kita, itu doanya apa? Supaya kita masuk surga sama orang tua. Itu doa malaikat tuh, supaya anak-anak kita. Coba lihat suratnya, surat 40 ini. Tante yang tanya, tante yang baca. Ya.
Suratnya 40, ayatnya 7, 8, 9. Chapter 40, verse 7, 8, 9. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 47. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih, memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya, serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman, seraya mengucapkan, Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan pelihara mereka dari siksa neraka yang menyala-nyala. Ayat 8-nya. Ayat 8-nya. Louder, please. Your sound. Ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang soleh di antara bapak-bapak mereka dan istri-istri mereka dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan peliharalah mereka dari balasan kejahatan, dan orang-orang yang Engkau pelihara dari pembalasan kejahatan pada hari itu, maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang besar. Sesungguhnya orang-orang yang Jadi Allah katakan ayat 40 ayat 7-nya, orang-orang malaikat-malaikat di ars, malaikat di ars itu ada malaikat yang ring satu. Dia dekat sama Allah, dia dekat ars. Selalu dia berkeliling around beside Allah, malaikat di ars. And say to Allah. Dan selalu berdoa sama Allah, selalu dia tasbih, zikir kepada Allah. Dan dia berdoa sama Allah supaya ya Allah, orang-orang yang tobat, orang-orang beriman kepada Allah, orang-orang kembali kepada Allah, orang beriman itu ampunilah dosa-dosa mereka, terimalah amal-amal daripada mereka. Dan kata malaikat di ars ini, ya Allah, masukkanlah ke dalam surga mereka itu sama orang tuanya, sama keluarganya, sama anak cucu keturunannya. Kalau seandainya mereka punya salah, di ayat 9-nya, mereka punya kekurangan, berilah ampunan. Orang dapat rahmat darimu ya Allah. Itulah orang-orang yang disayangi Allah. Bayangin itu malaikat di ars, doanya itu. Nah makanya kalau orang makin banyak kita beramal ini, bukan saja nolong diri kita sebenarnya, nolong diri kita, nolong orang tua kita, nolong keluarga kita, nolong anak kita. Lihat lagi ayat yang lain lagi coba. Supaya lebih jelas lagi, surat 39 ayatnya 15. 39 15. Tante yang lain baca. Tiga 9:15. Suratnya 39 ayatnya 15. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari 14 ya, biar lebih jelas. Katakanlah hamba Allah katakanlah hanya Allah yang aku sembah dengan penuh ketaatan
kepadanya dalam menjalankan agamaku. Maka sembahlah selain Dia seseorang. Wahai orang-orang musyrik, katakanlah sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Kita lihat ini Allah katakan kul say Allah, just Allah I worship you alone by sincere. Jadi dia hanya mengatakan hanya kepada Allah saya menyembah dengan ikhlas. Allah katakan sembahlah apa yang kamu sembah. Kalau kamu menyembah selain Allah, silakan aja kata Allah. Tapi kalau kamu menyembah selain Allah itu kamu itu bukan saja merugikan diri kamu, merugikan keluarga kamu, merugikan orang tua, merugikan anak. Jadi kalau kita tidak menyembah Allah, kita ini merugikan anak, merugikan orang tua, merugikan diri sendiri kata Allah. Dan kamu nanti rugi pada hari kiamat. Dan rugi yang benar-benar rugi. Makanya kalau orang yang kita sholat ibadah ini bukan saja menguntungkan diri kita untung, orang tua kita untung, anak kita untung, saudara kita untung. Kenapa? Dengan kita berbuat amal baik ini nanti untungin keluarga. Kalau tidak, katakan merugikan keluarga. Nah, ini Allah yang bicara. Jangan sampai nanti di hari kiamat nanti baru kita ya Allah kalau tahu begini, ya Allah kalau tahu begini katanya. Pasti gua nggak akan mungkin gua libur ngaji kalau tahu begini. Ya tapi udah telat. Oh nanti udah telat Allah kata. Nah mumpung kita masih hidup di dunia ini, kalau kita makin banyak kita ibadat, makin banyak kita sholat, sebenarnya bukan saja nolong diri kita, maksud nolong anak, nolong orang tua, nolong diri, nolong suami, istri. Insya Allah. Baik, yang pertanyaan yang lain silakan. Tante di belakang atau di belakang, anti, uncle, itu ada uncle di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan mic-nya bergerak. Saya mau menanyakan mengenai ada pernyataan bahwasanya apabila memakan satu suap makanan yang katakanlah yang haram atau yang haram, maka selama 40 hari ibadahnya bermasalah. Yang kemudian ada juga pernyataan yang menyatakan bahwasanya apabila harga pakaian kamu seharga 1000 dirham dan ada 1 dirham di dalamnya haram, maka ibadahmu juga bermasalah. Kurang lebih begitu. Ya, pertanyaannya coba lihat surat 16. Masih ada. Oh. Kemudian kemarin mengenai membahas masalah halal dan haram, ada pernyataan bahwa kita itu harus beragama harus secara kafah. Secara kafah, tapi bukan tahu ya. Dalam kenyataan kita sehari-hari, kita tidak terlepas dari, apalagi kita hidup di Amerika ini, tidak terlepas dari katakanlah unsur-unsur yang haram, meskipun itu sedikit. Kemudian bagaimana untuk istilahnya menghindari hal-hal seperti itu yang dikatakan secara kafah. Itu aja Pak. Ya, coba lihat surat 16 ayatnya 116.
16 dari 114 ya. Dari 114, 119, 116 dan ya 116 sampai 117. Baca Uncle baca Uncle. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka makanlah yang halal lagi baik dan dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. 115. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 116. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. 117. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan mereka mendapat azab yang pedih. Ya. Kita lihat coba yang ini, Allah katakan, makanlah apa yang Allah berikan rezeki kepada kamu itu halalan thayyibah. Dan setelah dia makan halal thayyiban, bersyukurlah kamu kepada Allah akan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kamu, kalau memang benar-benar kamu penyembah Allah. Jadi normalnya makan halal thayyiban, bersyukur pada Allah akan nikmat Allah. Itulah orang-orang yang menyembah Allah yang benar-benar Allah. Kemudian Allah kasih tahu di ayat yang selanjutnya, ayat 19, sesungguhnya yang diharamkan Allah itu bangkai, darah, daging babi, dan sembelihan yang tanpa disebut nama Allah. Kecuali Allah katakan kalau kamu terpaksa tidak ingin bawa pulang, bukan kamu mau, tapi adanya itu, maka Allah katakan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kemudian lagi Allah kata lagi, janganlah kamu mengatakan ini halal, ini haram. Ya kamu katakan dalam lidah kamu, Allah katakan, sedangkan Allah sendiri tidak mengatakan itu. Itu hanya ucapan kamu saja, kata Allah. Kamu buat-buat secara dusta. Allah katakan orang-orang membuat dusta terhadap Allah itu tidak beruntung. Senang di dunia, tapi di akhirat dapat azab. Ayat ini memang Allah katakan musuhlah kamu secara Islam itu kafah. Tapi kafahnya di sini sebagaimana dikatakan tadi, mungkin ada kita yang buat salah, ada yang apa ini. Memang manusia itu tidak ada yang perfect. Kita mestinya di sini untuk halal betul itu kayaknya susah kan. Kita cuman usahakan, kafahnya itu usahakan ada usaha kita untuk menyempurnakan diri. Misalnya tadi kita misalnya tahu, oh ini kalau situ haram, jangan didatangin. Tahu-tahu di sini misalnya ada labelnya halal, tahu-tahu nggak halal juga misalnya ini. Itu kan bukan urusan kita. Kita tidak mau, tapi kita dibohongin. Atau kita dalam keadaan misalnya kadang kita dalam perjalanan kita misalnya berjalan ke sini, atau kita katakanlah kita di pesawat, kita sudah minta nih halal foodnya, zabihah ya. Tahu-tahu dia masak bukan zabihah, kan bukan urusan kita itu kan. Kita udah minta nih. Nah, cuman masalahnya ada usaha kita itu yang pingin itu. Nah, setelah usaha kita ini ternyata misalnya nantinya itu Allah tidak akan menghukum kita. Tapi ada nggak kita itu ada usaha kita
untuk membersihkan itu. Misalnya kita kerja itu misalnya tempatnya maksiat, kita berusaha untuk jangan tempat maksiat, berusaha untuk jangan ada tempat maksiat. Nah jadi ini sebenarnya usaha kita untuk ke arah itu yang Allah kehendaki. Ya kayak misalnya jangan salah juga kita naik haji udah berusaha betul supaya jangan kena najis, misalnya kain ihram kita. Begitu kita nanti lagi pakai ihram kita kencing kena sedikit. Nah kalau kita lihat itu sebenarnya kita tidak sempurna itu. Tapi bagaimana kita lagi di pakaian ihram lagi udah di padang Arafah kita kencing. Nah apakah Allah menjadikan enggak sah itu? Enggak begitu. Tapi usaha kamu untuk arah itu. Nah tadi misalnya kita makan ini bukan maunya kita. Tapi nggak ada yang dimakan kecuali itu. Allah tidak akan menjadikan kita haram itu. Tapi dia dengan syarat dia bukan menginginkan seperti itu sebetulnya. Tapi dalam keadaan terpaksa dia bukan itu. Nah cuman kalau dia memang mau, ya dia bilang halal haram antamlah katanya. Nggak bisa begitu katanya. Kita jangan penatik amat dong katanya. Ya nggak bisa katanya. Kalau nggak penatik begitu kapan kita makannya? Nah ini nih Allah marah itu. Tapi dia berusaha misalnya ini untuk sebaik-baiknya. Ternyata adalah kekurangan dikit, enggak. Allah nggak kejam karena dia Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tapi usaha kita untuk menuju kepada yang terbaik itu yang Allah akan hargai. Ya, jadi termasuk juga tadi makan. Kita makan itu memang usahakan kita yang halalan, thayyiban, terutama 4 ini. Tapi di luar 4 itu Allah katakan sebetulnya itu enggak. Kamu jangan mengatakan ini halal ini haram kalau aku nggak ngomong kata Allah. Nah, berarti sebetulnya itu sudah Allah ringankan itu. Sudah Allah ringankan itu, Allah nggak memberatkan kita. Cuman masalahnya ada nggak dari kita keseriusan, kesungguhan untuk kepada jalan Allah itu. Terutama masalah akidah. Kenapa masalah akidah? Karena kalau saya perhatikan di Quran ini ada yang menjadi contoh bagi kita. Kenapa Nabi Ibrahim ditolong Allah sewaktu dia mau dibakar di api, ditolong Allah, disuruh nyembelih anak, ditolong Allah. Kenapa? Akidahnya itu. Nah akidahnya ini nih. Bagaimana akidah Nabi Ibrahim ini? Coba lihat surat 6 ayatnya 82. Surat 6 82. 682. Ya, mic-nya di mana? Silakan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi Allah katakan yang Allah kehendaki ini ke Nabi Ibrahim ini imannya luar biasa. Bayangin dia beriman tapi tidak mencampur adukan dengan syirik, musyrik. Dia betul-betul hanya kepada Allah, dia minta tolong kepada Allah, mohon kepada Allah. Meskipun waktu dia mau dilempar ke dalam api itu, sampai Raja Namrud bilang, mintalah kamu kepada Tuhan kamu kalau memang kamu selamat. Bayangin, sebetulnya ada tawaran juga itu dari jin setan, mau lu gue bantu. Dia enggak, kepada Allah aja. Lu dalam keadaan mau diblosin begitu coba, tapi dia yakin Allah menolong. Benar, ditolong oleh Allah dia. Sama juga waktu dia nyembelih waktu nyembelih anaknya, nah Ibrahim disuruh sembelih anak. Bayangkan umur 91 tahun pingin punya anak. Itu pingin punya anak, ketemu baru hari ini sama anak umur 17 tahun, malamnya mimpi di Musdalifah. Itu mimpi di Musdalifah, mimpinya apa? Sembelih anak kamu, wahai Ibrahim. Bayangin, umur 91 tahun, punya anak, cakap, baik, suruh sembelih. Sampai Nabi Ibrahim, gimana ya ngomongnya sama anak saya ini? Jadi dia tidur, malamnya di Musdalifah, dia mimpi sembelih anak, bengong Nabi Ibrahim. Gitu Nabi Ibrahim nanya kan istrinya. Istrinya nanya, Siti Hajar,
Kenapa sih Bi? Kok bengong aja Bi? Kok kemarin senang, bahagia? Kok ini kok bengong aja Bi? Kata anak Ibrahim menggeleng pulang. No, nggak apa-apa. Si anak pintar nanya juga, Bi, kenapa sih Bi? Apa Mael punya salah? Apa Umi punya salah? Kok diam aja? Karena Nabi Ibrahim itu bukan bengong apa ada kesalahan anaknya atau istrinya. Dia bengong apa? Kok perintahnya nyembelih anak? Tapi Nabi Ibrahim apa? Dia tanya anaknya, wahai Ismail, bagaimana kalau aku nyembelihmu? Apa kata Ismail? Laksanakan wahai ayahku. Insya Allah aku jadi orang yang sabar. Nyembelih anak coba. Umur 13 tahun ngomong laksanakan Abi. Insya Allah aku jadi orang sabar. Nabi Ibrahim, hah? Ya kaget, anak umur 13 tahun laksanakan Abi. Sudah aku jadi orang sabar. Akhirnya Ibrahim begitu nanti berarti kalau kita lihat Ismail ini lebih mencintai Allah daripada dirinya. Didorong lagi oleh si uminya. Uminya bilang Pi, laksanakan Pi. Kalau memang itu perintah Allah, berarti dia anaknya disembelih. Padahal dia yang melahirkan sendiri loh. Melahirkan sendiri itu dia. Melahirkan sendiri. Nabi Ibrahim balik lagi ke istri yang pertama. Balik lagi ke istri pertama. Dia sendiri melahirkan, nyari air sendiri coba. Tapi dia lebih mencintai Allah daripada anaknya. Ismail lebih mencintai Allah daripada anaknya. Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah daripada anaknya. Nabi Ibrahim itu meskipun dia kalah sama istri, Nabi Ibrahim itu kalah sama istri sebetulnya. Kok di mana tahunya kalah sama istri? Ibu-ibu mungkin belum tahu ya. Sejarahnya orang punya anting-anting itu sebenarnya sejarahnya dari Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim itu begitu dia nikah sama Siti Sarah, nggak punya anak. Itu dia nggak punya anak, maka Nabi Ibrahim bilang, Roh, gimana kalau abang nikah lagi Roh? Karena abang ingin punya keturunan. Dijawab oleh Siti Sarah, boleh, asal orangnya dari aku. Bolehlah Roh, nggak apa-apa, asal aku bisa punya keturunan. Akhirnya dikasihlah Siti Hajar. Nah Siti Hajar ini, kononnya katanya pembantunya, kononnya macam-macam lah. Akhirnya udah diterima. Waktu dia belum hamil, nggak ada jealous, nggak ada no jealous at all. Begitu pregnant, nah pregnant ini si Siti Hajar mulai itu cemberut. Sampai Siti Sarah bilang, kasih dia anting-anting tuh Sarah Hajar itu, biar dia jelek. Ya min, karena kalah sama istri kan. Ya min, dikasih anting-anting, makin cantik coba. Kasih dia kalung tuh. Ya min, jangan galak-galak ke min. Dikasih kalung, makin cantik.